Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para bapak dan ibu jamaah taklim Ahad pagi yang berbahagia, yang saya hormati, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan barokah, rahmat, hidayah dan juga maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah, pagi hari ini masih diberi nikmat yang luar biasa yang senantiasa harus kita syukuri. Sehat, sempat, iman, Islam, dan mudah-mudahan istiqomah iman Islam kita sampai dengan akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita. Saya kok lupa ini. Dulu sampai mana nggih? Salat sunnah. Oh, nggih. Saya catatannya kok hanya masjidnya saja, materinya lupa enggak dicatat. Nggih. Salatut tatawwu. Salat sunnah sampai nopo Pak? Adzan iqamah sampai di situ. Sudah sampai apa kemarin? Tata cara melaksanakan sholat sunnahnya sudah apa belum? Sudah ya. Sudah sampai jenis sholatnya, tahiyatul masjid sudah? Oh itu belum masuk ke ini berarti masih di pembahasan muqaddimah. Sholat rawatib belum kan? Sholat rawatib belum kan? Belum, berarti kemarin masih di muqaddimah. Nah, sholat sunnah wudu kemarin kita bahas nih. Sholat sunnah setelah wudu. Kemudian rakaatani bainal adzanaini, 2 rakaat antara adzan dan iqamah. Sampai di situ ya? Sampai di situ. Baik. Itu sampai di situ. Baik. Maka berikutnya terkait dengan tata cara melaksanakan sholat sunnah. Ini sudah ya? Oke, saya bacakan saja nggih. Mungkin panjenengan sudah atau belum, nanti akan bisa kemutan nggih. Bagaimana tata cara melaksanakan sholat sunnah? Apakah sama seperti melaksanakan sholat wajib? Ya, ketentuan-ketentuannya dikatakan di sini tatahhar li hadzihil masnunati tuhuraka lil faraid. Ketika kita akan melaksanakan sholat sunnah itu juga harus berwudu, harus dalam keadaan suci seperti ketika kita akan melaksanakan sholat wajib. Itu nggih, meskipun itu adalah sholat sunnah, tetap harus dalam keadaan suci. Termasuk sholat jenazah juga ya. Maka tatahhar, berwuduklah atau bersucilah ya. Ketika engkau akan melaksanakan sholat sunnah itu,
seperti engkau bersuci ketika akan melaksanakan sholat fardu. Ini sama, karena dalilnya itu adalah umum, yaitu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, disebutkan di hadis Ali radhiyallahu anhu qala, hadis dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahus sholatil wudu wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci sholat itu adalah toharoh, suci. Jadi apapun yang namanya sholat maka harus dalam keadaan suci. Apapun sholat itu, apapun jenis sholatnya. Pokoknya kalau kita sholat ya harus dalam keadaan suci. Baik suci dari hadas besar ataupun hadas kecil, dan juga suci dari najis. Itu ya. Nah ini. Jadi ini sudah jelas, miftahus sholah al-wudu wa tahrimuha at-takbir. Pembukanya adalah takbir, wa tahliluha, penutupnya adalah at-taslim, salam. Nah, ini sudah apa belum kira-kira kemarin? Oh belum, ya kita teruskan kalau belum. Ini jadi ingatkan panjenengan. Oh, ini urung ya gitu. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Umar, beliau berkata, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ibnu Umar beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatun, ya Allah, la tuqbalu salatun bi ghairi tahurin wala sadaqah min ghulul. Tidak diterima salat tanpa berwudu, dan tidak diterima sedekah dari hasil serobotan. Jadi sedekah dari hasil yang tidak baik juga tidak diterima, ya. Sedekah dari hasil korupsi diterima apa tidak? Ya. Kalau takmir masjid kemudian diberi sedekah dari seorang 1 miliar, tapi dari hasil korupsi, diterima enggak Pak kira-kira? Kena itu hasil korupsi gitu ya, tapi 1 miliar gitu ya. Kena ini hasil korupsi MBG. Ya, diterima apa tidak kira-kira? Ya jangan diterima, itu jelas, kalau itu jelas dari hasil korupsi. Ya, kalau tidak jelas terima aja. Kalau tidak jelas, memang tidak jelas. Bisa jadi ini yang disedekahkan dari dana-dana yang halal, bisa jadi. Tapi kalau jelas ini saya hasil korupsi, saya sumbangkan ke panjenengan 1 miliar. Oh, jelas harus ditolak gitu. Nggih. Itu nggih. Jadi sholat tidak sah kecuali dengan wudu, ya. Sedekah juga harus dari hal-hal yang baik. Oke. Itu nggih, jadi jelas di sini. Kemudian wasalliha fil baiti wala mani'a fi ghairihi illa ma khassasa syari'u minha, dan kerjakanlah sholat sunnah itu di rumah. Itu nggih. Jadi diperintahkan sunnahnya, afdolnya sholat sunnah itu di mana? Di rumah. Ya. Meskipun tidak ada larangan, wala mani'a fi ghairihi, meskipun tidak ada larangan ketika kita melaksanakan di luar rumah, juga tidak ada larangan. Jadi di sini menunjukkan apa? Keutamaannya di rumah. Tidak ada larangan ketika kita melakukan di luar rumah. Ya. Illa ma khassasa syari'u minha, kecuali salat-salat yang sudah ditentukan secara khusus. Ya, salat yang sudah ditentukan secara khusus. Salat Id misalnya, nggih. Kemudian salat gerhana, salat istisqa. Nah, itu sudah ditentukan secara khusus. Maka ya tidak di rumah. Tapi kalau yang tidak ditentukan secara khusus, itu afdolnya di rumah. Termasuk apalagi yang disebutkan secara di dalam hadis, ya, yang jelas rawatib. Salat rawatib itu Rasulullah itu selalu di rumah. Qobliyah ataupun ba'diyah. Nah, kita sebaliknya, malah orang tahu di rumah. Meskipun boleh di masjid ya boleh. Ya, tapi afdolnya di rumah ketika tidak ada halangan, tidak ada masyaqqah, tidak ada
apapun gitu, uzur gitu ya. Ya lebih baik dicoba Pak, sholatnya di rumah sebelum atau sesudah. Kalau sebelum kok kadang-kadang mepet, maka laksanakan yang sesudahnya. Ba'diyah itu. Nah, ba'diyah ini omber waktunya, nggih mboten? Ba'diyah tuh omber waktunya. Setelah sholat maghrib kalau nggak ada kajian, segera kondur. Setelah zikir, doa, kondur. Kemudian langsung sampai rumah sholat sunnah, kayak gitu. Nah ini, kecuali kalau ada kajian dan sebagainya, nah itu ya, itu afdolnya. Nanti kita bahas itu. Jadi kecuali yang ditentukan secara khusus oleh syariat. Wa yajuzu 'ala rahilati fi safari aina ma tawajjahat. Dan juga sholat sunnah itu boleh dilakukan di atas kendaraan. Boleh dilakukan di atas kendaraan kemanapun kendaraan kita itu menghadap. Kayaknya sudah ya? Oh belum juga. Gimana Bu? Belum ya Bu ya? Oh ya sudah, kita lanjutkan kalau belum. Ya. Baik. Jadi sholat sunnah itu boleh di atas kendaraan. Nanti kita jelaskan. Baik. Dalil yang pertama terkait dengan sholat-sholat tersebut dilakukan di rumah. Ya. Meskipun tidak ada larangan ketika kita melaksanakannya di luar rumah. Kita lihat dalilnya. Hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala afdalus salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Ini jadi jelas sekali nggih, kalimatnya jelas sekali. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus salati, seutama-utamanya salat adalah salatul mar'i fi baitihi. Salatnya seseorang di rumahnya. Ini Bapak Ibu, seutama-utama salat itu adalah salatnya seseorang di rumahnya. Illal maktubah, kecuali salat wajib. Maknanya apa? Kalau sunnah jelas, tegas di dalam hadis ini, ya. Yang utama ya di mana? Di rumah. Kalau wajib yang utama di mana? Di masjid. Aja diwolak-walik. Nggih. Salat sunnah dipengaken nang masjid, salat wajib nang ngomah. Kowe nek biasa bulan Ramadan kowe kaya gue Ramadan. Traweh rajin sunnah. Tapi zuhur, asar, maghrib, subuh nang omah ora to maring masjide kur ngisa ben niate udu salat ngisa, tapi apa? Traweh. Nyatane bar rampung Ramadan dene ora pada keton maning ki wonge. Oh. Itu nggih. Jadi ini jangan dibolak-balik. Kalau wajib ke masjid, sunnah di rumah. Nah, ini Bapak Ibu, nggih. Jadi kalau di dalam pemahaman Muhammadiyah itu termasuk perempuan, ya. Termasuk perempuan. Dalilnya nanti panjang ya, kita bahas juga. Apakah perempuan itu lebih baik di rumah atau tetap ke masjid? Ya. Di rumah atau tetap ke masjid? Ternyata memang ada ikhtilaf para ulama. Ya. Ya, kalau di dalam pemahaman Muhammadiyah tetap ke masjid itu lebih utama dibandingkan sholat di rumah. Ya, dalilnya memang ada ikhtilaf. Dalilnya juga ada ta'arud, seolah-olah ada perbedaan atau pertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lainnya. Nanti kita bahas secara khusus. Ya, ini ya. Jadi jelas, afdalus sholati, seutama-utama sholat adalah sholatnya seorang di rumahnya kecuali sholat wajib. Nah itu, maka sholat sunnah qobliyah subuh misalnya, sholat sunnah fajar, 2 rakaat itu laksanakan di rumah. Itu Bapak Ibu, di rumah.
Maka caranya bagaimana? Kadang-kadang ada nu mepet banget waktune. Mau masbuk dadine gitu kan. Tergantung persiapannya panjenengan. Nggih. Golek wudu, golek persiapan aja ngenteni adzan. Ya. Adzan rampung nembe wudu. Lah ya, kan sudah ngerti subuh kuwi wektune jam pira. Sekarang subuh jam berapa ya? Katakanlah 4:30 lah ya. Katakanlah gitu loh. Maka sebelum masuk waktu subuh itu kudune ya wis siap. Itu sudah wudu. Kok sudah wudu rampung, kok ternyata urung mlebu waktu subuh, ngapain? Salat sunnah setelah wudu. Salat sunnah setelah wudu ya. Kemudian kok urung subuh-subuh ya tadarus ya. Kalau panjenengan mungkin sudah sholat malam lagi nggak apa-apa, mutlak 2 rakaat sebagai sholatul lail karena belum masuk waktu subuh, nggak apa-apa. Atau tadarus lah, ada adzan, dengarkan dulu adzannya, kemudian tirukan adzannya, kemudian berdoa setelah adzan selesai. Baru kemudian segera berdiri sholat sunnah fajar 2 rakaat. Diperintahkannya apa? Ringan. Iya kan? Diperintahkannya kan ringan. Ora suwe-suwe, sedela bacaannya ya pendek. Ya, bisa al-kafirun karo al-ikhlas. Selain itu yang lebih pendek juga boleh menjadi andalan panjenengan. Inna a'tayna wal ngasri, gitu ya boleh. Ya. Nah, boleh. Itu memang ringan sholatnya. Ya. Jadi tidak ada batasan, tidak ada ketentuan khusus kudu al-kafirun karo al-ikhlas, tidak. Nah, itu ya. Ini Bapak Ibu. Jadi ringan, pendek. Insya Allah nyandak. Ya, kecuali masjidnya adoe pol. Nek masjidnya adoe pol, maka ya otomatis ya sebelum subuh sudah berangkat ke masjid terlebih dahulu. Nah ini, tuh. Kalau selesai setelah sholat yang ba'diyah itu gampang. Gimana? Ba'diyah gampang. Pulang sampai rumah, meskipun panjenengan misalnya sampai rumah ngopi disit, itu boleh. Setelah ngopi kemudian sholat sunnah boleh Pak. Oh kelalen. Kita ya wis angel nek kelalen. Ya, nek kelalen, nek khawatir kelalen ya terus sampai rumah langsung masuk ke musola rumah. Salat, bar gue ngopi. Jadi malah kelalen bareng salat, kelalen orang ngopi ya. Lebih apik kelalen salat apa kelalen ngopi? Nah itu. Ini Bapak Ibu, memang kadang-kadang ya kalau belum dibiasakan itu ya anak godane. Apalagi kalau dia anak kecil dan sebagainya, pulang sampai rumah dilendoti ya wis gitu ya. Pulang sampai rumah ya gitu loh ya ini ya anuin ini ya sudah kelalen maning kayak gitu ya. Nah ini ya kalau khawatir tidak bisa sholat di rumah ya di masjid itu boleh. Tapi tetap yang utama yang afdol adalah di rumah. Ini nggih. Kita lihat dalilnya berikutnya Bapak Ibu, nggih, yang biar lebih jelas lagi. Wali hadisin dan berdasarkan suatu hadis juga anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, "Sholatul mar'i fi baitihi afdalu min sholatihi fi masjidi hada illal maktubah." Rawahu At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud. Ya. Di sini dijelaskan juga ya, dan hadis yang lain menjelaskan menerangkan Rasulullah SAW bersabda, sholat seseorang di rumahnya itu lebih utama dibandingkan dengan dia sholat di masjidku ini, di Masjid Nabawi. Padahal Masjid Nabawi itu keutamaannya berapa Pak? 1000 kali dibandingkan dengan masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Nah ini, nggih. Jadi keutamaannya luar biasa. Itu saja dalam hal sholat sunnah tetap lebih afdol sholat sunnah di rumahnya. Ini kata Nabi.
Meskipun sholat sunnah di Masjid Nabawi. Makanya panjenengan kalau haji berangkat sholat 5 waktu di Masjid Nabawi, sholat sunnahnya juga di rumah. Di mana? Di hotel. Maksudnya itu orang jadak Bali maring ngeneh. Ya, di hotel. Gitu. Di hotel sholat sunnah, berangkat titik-titik maring masjid, tahiyatul masjid. Kalau tahiyatul masjid jelas di masjid itu ketentuannya khusus. Ada tahiyatul masjid nang omah. Ya. Titik-titik masjid, tahiyatul masjid. Oh, esiana waktu kepengen sholat maning silahkan sholat 2 rakaat mutlak. Oh, esiana waktu maning sholat maning boleh. Esiana waktu sesuai komate sholat maning boleh mutlak. Nah, itu dibolehkan. Nggih. Itu Bapak Ibu. Nggih, kalau sholat mutlak. Qobliyahnya di mana? Rawatibnya di mana? Di rumah. Itu Bapak Ibu. Nggih. Nah, meskipun di Masjid Nabawi, itu masih lebih utama di rumah. Apa maning Masjid Al-Hikmah. Ya. Al-Hikmah kan orang nganti 1.000 kan dibandingkan dengan masjid yang lain. Paling-paling 17 dibandingkan dengan sholat sendirian di rumah kan kayak gitu ya. Nah, ini. Tapi Bapak Ibu tentu ya sholat di masjid itu keutamaannya banyak. Peluang pahalanya jauh lebih banyak. Itu. Peluang pahalanya jauh lebih banyak. Maka sholat wajib jangan sampai kita sholat di rumah. Kecuali uzur syar'i. Jangan sampai Bapak Ibu. Sholat wajib berusahalah maksimal di masjid. Kayak gitu. Dimanapun kapapun. Kecuali uzur syar'i. Di kantor, di pasar, agi dodol, agi kerja nang kantor, anak adzan segera ke masjid. Dagangane tinggal, agi akeh wong arep tuku tinggal bae wis. Tutup dagangannya tinggal. Ya. Itu Bapak Ibu. Saya dipanggil Allah kok. Allah yang berikan rizki. Segera. Nah, itu Bapak Ibu. Tapi nang kene esi jarang ya. Ya. Esi eman-eman gitu ya. Ujar-ujare ya Allah. Padahal itu bagian dari godaan. Bagian daripada godaan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Digoda dengan banyaknya orang yang datang mau beli pada saat adzan. Itu ya. Pada saat arep adzan bahkan wis adzan malah akeh wong teka. Ya Allah kepriwe kiye gitu ya. Tinggalkan Pak. Ora usah ragu-ragu. Enggak usah ragu-ragu. Ya Allah, kadang-kadang nang kantor ya kayak gue Pak. Nggih. Ya Allah, duhur-duhur kok ya anak tamu ki kepriwe sih? Mungkin pada ngerti tamune lah. Makanya kita harus tahu Pak, kita yang sering ngaji kudu paham. Nek arep bertamu ya aja pas waktu sholat. Kalau pas waktu sholat ke masjid dulu. Ya gitu, jamaah dulu. Aja bertamu, aja belanja, ya gitu. Ini sulit Pak. Ini coba lakukan seperti itu. Nah, ini. Ya, apalagi tamu istimewa. Waduh, jan arep ditinggal ya ora kepenak, arep ngajak maring masjid ya ora kepenak. Monggo Pak kula aturi teng Masjid Rumiyin Jamangah. Ora kepenak. Arep nyusul Pak kula teng Masjid riyin nggih, kula tilar sekedap ya ora kepenak. Akhirnya apa? Ngobrol temenan ya, terulang kembali. Sudah pernah kejadian seperti ini tiba. Ya, itu begitu Bapak Ibu. Nah ini, jadi apa? Kalau sholat sunnah di rumah, sholat wajib di masjid. Nah, maka meskipun ketika kita sedang berada di Madinah atau sedang berada di terutama di Madinah ini itu maka apa ya sholat sunnahnya tetap di hotel kemudian berangkat ke masjid. Ini ditegaskan demikian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Salat seseorang di rumahnya itu lebih utama daripada di masjidku ini kecuali salat fardu. Oke. Berikutnya, wa anhu qol sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga ditegaskan lagi. Hadis dari Abdullah bin Sa'ad, beliau berkata bahwa sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an afdalis sholati, tentang salat yang paling utama, salat yang lebih utama. Apakah fi baiti, di rumahku, awis sholati fil masjid, ataukah salat di masjid? Jadi Abdullah bin Sa'ad ini bertanya kepada Nabi, salat yang lebih utama di mana? Di rumahku atau di masjid? Maka jawaban Nabi bagaimana? Qala qad tara ma aqraba baiti minal masjidi wala in usolli fi baiti ahabu ilayya min an usolliya fil masjidi illa an takuna sholatan maktubah. Ini harokatnya pada keliru, nggih. Jadi walain, bukan walan, ya. Walain usolli fi baiti ahabu ilayya min an usolliya fil masjid. Nah, ini ya. Jadi disebutkan di sini Rasulullah SAW itu ditanya tentang mana yang lebih utama, sholat di rumahku atau sholat di masjid. Yang bertanya adalah Abdullah bin Sa'ad. Maka Nabi menjawab, qad tara ma aqraba baiti minal masjid. Engkau sudah ngerti, kamu bisa lihat betapa dekatnya rumahku dengan masjid, kata Nabi. Betapa dekatnya rumahku dengan masjid. Kalau aku kepengin sholat di masjid, sholat sunnah itu enggak ada sulitnya, maksudnya gitu. Enggak ada sulitnya, gampang baik. Nah ini. Tapi gitu ya. Walain usolli fi baiti, aku sholat di rumahku, sholat sunnah itu ahabbu ilayya, aku lebih cinta, aku lebih suka. Nah ini. Aku lebih suka, Rasul itu lebih suka sholat di rumahnya. Ya. Jadi min an usolliya fil masjid, daripada sholat di masjid. Illa antakuna sholatan maktubah, kecuali sholat wajib. Nah ini, jadi memang Rasulullah saja ditegaskan lebih suka. Artinya apa? Lebih utama sholat di rumahnya, meskipun sangat dekat. Nek arep maring masjid itu tidak ada kesulitan, tidak khawatir carry barang, enggak. Tapi tetap sholat di rumahnya itu lebih utama, lebih disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat sunnah. Itu Bapak Ibu, nggih. Maka panjenengan ya, kalau kita memang dikatakan sebagai umat yang mencontoh Rasulullah, ya ikuti itu. Aja diabaikan lah, ora apa-apa lah. Ulih iki, iya. Ulih sah, dapat pahala. Tapi mengikuti contoh Rasul lebih-lebih, ayo gitu kan. Lebih-lebih uli, lebih-lebih dapat pahala, lebih pahanya lebih banyak, lebih gede, ya gitu, lebih utama. Itu Bapak Ibu. Jadi kita belajar. Kalau tidak bisa terus-terusan setiap rawatib misalnya, ya aja nganti babar pisan orang tahu kayak gitu, Bang. Aja nganti babar pisan orang lakoni. Yang disebutkan bahwa Nabi mengatakan ahabu ilayya min an usolliya fil masjid. Aku lebih suka sholat di rumahku daripada di masjid, dalam hal sholat sunnah itu. Ini Bapak Ibu. Maka mari kita amalkan yang dicintai, yang disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misalnya ba'diyahnya sudah selesai sholat, kita zikir selesai langsung kondur. Kalau nggak ada acara apa-apa, langsung kondur sampai di rumah langsung sholat. Nah, di antaranya hikmahnya juga adalah hadis yang terakhir ini. Hadis Ibnu Umar, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhidhuha qubura. Ini di antara hikmahnya. Riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, ij'alu fi buyutikum min salatikum. Kerjakanlah sebagian salatmu di rumahmu. Maksudnya sholat sunnah. Dan janganlah kamu jadikan rumahmu itu sebagai apa? Kuburan. Ya, jangan jadikan rumah kita sebagai kuburan.
sepi itu nggih, kuranggo transit. Balik kerja, pulang, madang, tidur. Tangi, mangkat kerja, pulang, tidur. Tangi, mangkat kerja. Ya. Ini hanya untuk transit saja jangan. Maka apa? Isi dengan sholat. Sholat apa? Sholat sunnah. Itu ya. Sholat sunnah. Ya rawatibnya, ya tahajudnya, seperti itu. Ini. Jadi jangan jadikan rumah kita seperti apa? Kuburan. Kuburan ya. Nauzubillah. Ya. Itu Bapak Ibu. Oke. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, dikecualikan sholat-sholat yang sudah ditentukan oleh syariat tempatnya. Ya. Ya, kecuali itu ditentukan oleh syariat, ada contohnya, ayo gitu ya. Itu maka tentu kita melaksanakannya sesuai dengan ketentuan syariat itu. Okay. Hadis Zaid bin Sabit, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ittakhadha hujratan fil masjidi min hasirin. Fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha layaliya hatta ijtama'a ilahi nasun ila akhiril hadis. Rawahu Muslim. Dari Zaid bin Sabit beliau berkata radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW pernah membuat semacam bilik dari tikar di dalam masjid. Ini ceritanya pada bulan Ramadan, i'tikaf, gitu nih. Lalu Rasulullah SAW sholat di dalamnya beberapa malam, sehingga orang banyak berkerumun, makmum, ya bersama Rasulullah SAW. Maka hadis ini pun menunjukkan memang, ya kalau sholat malam di bulan Ramadan, sholat tarawih gitu ya, itu tetap lebih afdol di mana? Di masjid. Itu Bapak Ibu. Okay. Lebih afdol di masjid. Nanti ada penjelasan di fatwa juga. Ya. Jadi tetap kalau sholat malam di bulan Ramadan itu lebih afdol di mana? Di masjid berjamaah. Gitu ya. Meskipun Rasulullah tidak setiap malam, hanya beberapa malam, kemudian orang-orang pada datang mengikuti sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malam, ada yang mengatakan malam ketiga, ada yang mengatakan malam keempatnya. Berarti Rasulullah hanya 2 malam, ada yang mengatakan 3 malam di masjid. Ada ikhtilaf sedikit di situ. Yang intinya apa? Ya, hanya sedikit malam Rasulullah di masjid. Kemudian tidak datang-datang lagi ke masjid. Kenapa? Karena takut. Ya, mbok itu diwajibkan atau dianggap wajib oleh umatnya karena akan memberatkan. Nah, ini akan memberatkan. Itu, nggih. Jadi seperti itu. Jadi kalau sholat Ramadan pada bulan Ramadan, ya tetap lebih utamanya di mana? Di masjid. Sholat apa? Tarawih itu ya. Atau kemudian wa kadzalika ma warada minal ahadithi fi ibtida'i sholatil lail. Demikian juga diberitakan dari beberapa hadis pada waktu permulaan sholat lail. Ya, nah ini baik. Kita lanjutkan. Wali hadis Anas bin Malik anna jaddatahu mulai kata da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'tuhu fa akala minhu thumma qala qumu fa usalli lakum qala Anas bin Malik fa qumtu ila hasirin lana qadis wadda min tuli ma lubisa fanadahtuhu bima'in faqama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa safaftu ana wal yatimu wara'ahu wal ajuzu min wara'ina fasallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini thumma sarafa. Rawahu Muslim. Ini berbeda dengan hadis yang tadi. Nggih. Kalau ini dilakukan di mana? Di rumah. Di rumah siapa? Seseorang. Kita baca terjemahnya. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa neneknya siapa? Anas bin Malik yang bernama siapa? Mulaikah. Itu mengundang Rasulullah SAW pada jamuan yang dibuatnya. Jadi neneknya Anas bin Malik itu yang bernama Mulaikah mengundang Rasulullah datang ke rumahnya. Untuk apa? Untuk makan. Untuk dijamu makan. Maka setelah Nabi SAW makan dari hidangannya, beliau bersabda, marilah sholat, aku imami kamu. Di mana? Di rumahnya
Mulaikah. Kemudian Rasulullah sholat. Berkata Anas bin Malik, aku mengambil sehelai tikar yang telah menghitam karena lama dipakai. Ya, tikar suwis ireng karena ya wis suwe dinggo gitu kan. Nah, kemudian diseka, dibersihkan dengan air. Lalu Rasulullah SAW berdiri di atas tikar itu. Ya, dan aku serta anak yatim dan neneknya di belakang. Ya, di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengimami kami sholat 2 rakaat, kemudian beliau pergi. Di mana sholatnya ini? Di rumahnya Mulaikah. Nah ini nggih. Kemudian setelah sholat 2 rakaat, berarti apa? Sholat sunnah itu boleh juga dengan berjamaah. Ya, tapi bukan sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Ini bukan sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Nah itu ya. Jadi sholat malam itu boleh dengan berjamaah. Nah ini ya. Itu Bapak Ibu. Ini bukan pada malam Ramadan. Kalau yang tadi adalah malam Ramadan. Itu ya. Jadi malam Ramadan itu memang tetap lebih utama di mana? Di masjid. Karena Nabi kemudian juga para sahabat ya, itu juga melaksanakannya di mana? Di masjid. Gitu ya. Nabi tidak di masjid hanya karena khawatir ya, nanti itu dianggap sebagai wajib atau diwajibkan. Nah, seperti itu. Baik. Kita lanjutkan. Wa jazuzu 'ala rahilati fi safari ainama tawajjahat. Dan kalau orang berada dalam kendaraan, maka dia boleh sholat sunnah kemanapun arah kendaraan itu berjalan. Ya. Ini kalau tentang istiqbalul qiblah, menghadap ke kiblat, itu di dalam himpunan putusan tarjih jilid 3 itu juga dijelaskan ya. Li hadis Ibnu Umar, berdasarkan hadis Ibnu Umar, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi fi safari haitsu tawajjahat bih. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, bahwa Nabi sholat di atas untanya ke arah manapun unta itu menghadap. Jadi kalau sholat di atas kendaraan ya, kalau untane menggoka kayak ngapa ya, yes monggo. Panjenengan sholat di kendaraan, di bis misalnya, itu ya boleh. Tapi ternyata ini yang dilakukan oleh Rasulullah adalah sholat sunnah, karena memungkinkan naik onta. Kalau sholat wajib turun, tapi kalau sholat sunnah tetap di atas kendaraan, itu ya. Nah kalau kita sholat wajib turun dari pesawat ke priwe, naik pesawat, kemudian sholat zuhur dan asar, ini masih di atas pesawat, mangkate sebelum zuhur, tekan kana wisbar ngisa, ya. Nah ke priwe mudun disit ya nggak bisa. Meskipun itu sholat wajib, memang ada ikhtilaf di sana. Tentu kalau di dalam pemahaman Muhammadiyah, sholat di atas, di dalam pesawat, bukan di atas pesawat. Kalau sholat di atas pesawat, hukumnya haram. Iya Pak, hukumnya haram. Sholat di atas pesawat, hukumnya haram. Nggak boleh, dilarang. Ya, karena apa? Yo nanti jatuh nyawa taruhannya. Tapi di dalam pesawat, nah itu boleh. Jadi jangan sampai sholat di atas pesawat, nggih. Jangan. Tapi di dalam pesawat. Bukan sholat di atas kendaraan, enggak. Tapi di dalam kendaraan. Sholat di atas kendaraan juga enggak boleh, kecuali kendaraan berhenti. Kendaraan berhenti boleh, gitu ya. Lah ini. Kemanapun kendaraan itu berjalan. Tapi nanti ada ketentuannya lagi. Ini dalil pertama, umum masih. Hadis kedua, Amir bin Rabi'ah berkata, ra'aitu nabiyyi, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bi. Ini sama. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholat di atas kendaraannya ya sesuai dengan arah kendaraan itu berjalan. Ini menguatkan hadis dari Ibnu Umar ya. Ini Amir bin Rabi'ah. Oke, kemudian dalil yang lain. Riwayat Imam Bukhari
yumi'u bi ra'sihi qibala ayyi wajhin tawajjaha. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dzalika fi sholatil maktubah. Lah ini ditegaskan. Dan di dalam riwayat Imam Bukhari menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan kepalanya di dalam rukuk dan sujudnya. Ini menunjukkan cara sholat di atas ontanya, di atas kendaraannya. Itu hanya dengan isyarat. Ya, rukuknya tidak sempurna rukuknya, sujudnya tidak sempurna sujudnya, hanya dengan isyarat. Beliau memberi isyarat dengan kepalanya, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, lebih tunduk lagi, kayak gitu. Ya. Akan tapi Rasulullah tidak mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraan, tidak mengerjakan sholat wajib di atas kendaraannya. Ya. Jadi Rasulullah tidak melaksanakan sholat wajib di atas kendaraannya, tidak mengerjakan hal demikian itu di dalam sholat fardunya, sholat wajibnya. Nah ini. Jadi yang dilakukan oleh Rasulullah adalah sholat sunnah karena memang memungkinkan. Tapi kalau kita tidak memungkinkan, tentu itu adalah keadaan yang darurat. Ya, sedang berangkat haji atau perjalanan yang jauh, naik kendaraan umum, ya seperti itu. Ada pendapat lain di qodho, maka sholat di dalam kendaraan itu aja li hurmatil wakti, itu pendapat yang lain. Yang mengamalkan itu monggo, ya, karena memang pernah juga sahabat sudah sholat kemudian diulang lagi sholatnya, itu ada, ya, sehingga ya silahkan. Kalau di pemahaman Muhammadiyah, kalau sudah sholat di atas di dalam kendaraan itu sah dan tidak perlu diulang. Tidak perlu diulang. Ya, ketika memungkinkan untuk jamak qashar baik takhir atau takdim, lakukan jamak qashar itu. Misalnya berangkatnya sudah masuk waktu zuhur, sudah waktu mau sholat, segera laksanakan sholat jamak takdim. Sekiranya nanti asarnya itu belum nyampe dan memang masih di dalam kendaraan, nah itu maka lakukan jamak takdim. Nah, atau misalnya berangkatnya sebelum masuk waktu. Nah ternyata sampai sana sudah kira-kira memang masih tidak hilang 2 waktu yang bisa dijamak. Ya sudah dijamak takhir. Kalau berangkatnya belum masuk waktu, itu ada solusinya, ada. Ya. Nah kalau ternyata kasusnya tidak bisa dijamak takdim ataupun takhir, ya darurat, sholat di dalam kendaraan meskipun itu adalah sholat wajib. Meskipun sholat wajib, karena bagaimanapun sholat itu tidak boleh ditinggalkan bagaimanapun. Itu nggih, karena ketentuan jamak hanya 2 sholat, tidak boleh dijamak 3 sholat atau 4 sholat, kecuali orang-orang yang dapat udzur secara khusus, misalnya karena lupa, karena tertidur, dia itu otomatis tertidur sampai 4 sholat ketinggalan. Tidur jam 11, kemudian zuhur lewat, maghrib lewat, asar lewat, maghrib lewat, tanginya jam 10 bengi. Nah, harus langsung dilakukan sholat semuanya. Pertama ya sholat zuhur disit, kemudian asar, kemudian maghrib, terakhir sholat isya. Harus begitu. Itu nggih. Nah ini itu Bapak Ibu, ya itu. Jadi demikian nggih. Jadi kalau di atas di atas maning, keliru ya. Di dalam kendaraan ya, itu yang dilakukan oleh Rasulullah adalah sholat sunnah. Nah akan tetapi kalau memang kondisi darurat, kondisi ada kesulitan, ya karena sholat tidak boleh ditinggalkan sama sekali, ya. Maka kalau tidak bisa jamak takdim, jamak takhir, ya lakukan sholat di dalam kendaraan meskipun itu adalah sholat wajib. Itu nggih. Ya tentu dengan isyarah. Baik. Kemudian hadis berikutnya, ini hadisnya banyak. Li hadisin Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza safara fa arada ayyatatawwa istaqbala binaqatihi al-qiblah fakabbara tsumma shalla haitsu wajjahahu rikabuhu. Bahwa Rasulullah SAW apabila sedang dalam perjalanan hendak sholat tatawu, beliau menghadapkan untanya ke arah kiblat, lalu bertakbir dan meneruskan sholat menghadap arah kemana untanya menuju.
Suatu saat pernah Rasulullah ontanya itu diarahkan ke kiblat dulu. Ya. Kemudian dia sholat. Setelah sholat ontanya melaku, mbuh mari ngendi melakune tidak ada masalah. Maka ketika kita memungkinkan di kendaraan, di awal kita sholat, ya ketika memungkinkan. Ini ketika memungkinkan. Ketika awal sholat kok bisa menghadap kiblat, ya menghadap kiblat dulu. Ya, misalnya nih kereta sedang ke arah Jogja, kalau Indonesia kiblatnya di barat. Ya, kereta itu ada duduk yang berhadap-hadapan kan. Nah, kok kita menghadap ke timur, Arab sholat, naik bisa tukaran disit. Tukaran, ijolan kok. Ya, ijolan kalau sinang ngarepe, ya biar menghadap ke arah kiblat dulu. Meskipun setelah itu, muter-muter ora karu-karuan. Yang saya ke Lumbir aja kok ternyata kadang-kadang anak dalan sing maringetan. Kan ada ya? Ada Pak. Loh, dene srengenge nang kana. Berarti maringetan, maring Lumbir tapi dalannya ya karena dalannya kan muter-muter kayak gitu. Nah, itu enggak ada masalah. Ya, itu kalau memungkinkan di awal apa? Kita bisa menghadap ke arah kiblat. Kalau tidak, ya sudah. Ya, duduk sesuai dengan arah kendaraan itu berjalan. Atau misalnya ada tempat khusus di situ untuk sholat. Mungkin kalau pesawat yang itu mungkin ada ya. Saya nggak tahu juga. Karena saya sering pakainya apa? Garuda ya. Nggak ada di Garuda tempat khusus untuk sholat. Mungkin di yang apa Saudi mungkin ada ya. Katanya ada gitu ya. Tempat sholat, tapi saya belum pernah. Nah, kalau kapal laut itu biasanya ada. Waktu saya ke Sumatera naik kapal laut itu ada tempat sholat, ada musolanya. Nah, kalau di situ tentu Pak, kita cari arah kiblat dulu. Ya, waktu saya mau sholat itu dikasih tahu sama awak kapal, Pak, kiblatnya ke arah sana. Padahal ini sajadnya menganah, geser diri sajadnya. Sesuaikan dengan arah kiblat. Bar kue praune muter-muter maring dis. Ora apa-apa, kayak gitu. Nah, ini Bapak Ibu, nggih. Jadi ketentuannya seperti itu. Oke, baik. Hadis terakhir, hadis Sa'id bin Yasar annahu qala kuntu asiru ma'abni Umar bi tariqi Makkah. Qala Sa'id falamma khasyitu subha nazaltu fa'autartu thumma adraktuhu faqala li Ibnu Umar aina kunta faqultu lahu khasyitul fajra fanazaltu fa'autartu faqala Abdullah alaysa laka fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswah faqultu bala qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutiru 'alal ba'ir. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini sahabat memang begitu Pak. Sahabat itu apa ya? Dia itu ibadahnya beneran, temenanan gitu ya. Sayang banget kalau sampai kebiasaannya itu ketinggalan. Termasuk dalam cerita ini, ya. Jadi Sa'id bin Yasar berkata, pernah aku pergi bersama Ibnu Umar di jalan Mekah, ya. Kata Sa'id, ketika aku khawatir terkejar subuh, ini ya, Sa'id bin Yasar. Dia karena sudah terbiasa melaksanakan sholat apa? Sholat witir. Sudah terbiasa sholat witir. Dalam suatu perjalanan malam khawatir terkejar subuh sehingga tidak bisa sholat witir. Maka Sa'ad bin Yasar ini turun dari ontanya. Ya, turun dari ontanya, sholat, ya, sholat witir. Ya, kemudian aku susul dia. Ya, setelah kan ketinggalan oleh siapa? Ibnu Umar dan kawan-kawannya karena dia turun kan ketinggalan jauh. Nah, setelah selesai sholat cepetan nusul rombongan. Nah, kemudian ditanya oleh Ibnu Umar, tadi kamu di mana? Kok nggak kelihatan? Ya, kemudian Sa'id bin Yasar menjawab, aku tadi sholat, gampangannya kayak gitulah ya. Karena khawatir terkejar subuh, masuk waktu subuh, jadi tidak sempat sholat witir. Makanya aku turun terlebih dahulu untuk sholat witir. Nah ini, maka kemudian Abdullah bin Umar berkata, tidakkah engkau mau mencontoh Rasulullah? Ya, mau enggak kamu nyontoh Rasulullah? Oh jelas, jawab dia.
Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan Rasulullah SAW itu sholat witir di atas ontanya. Jadi orang perlu mudun ya gitu. Jadi orang nggak perlu turun. Kenapa kamu tadi turun? Ya gitu. Ya, jadi cukup di atas ontanya sambil jalan sholat. Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi panjenengan bisa jadi gitu Bapak Ibu ya. Sholat witir ketika perjalanan gitu ya. Ya karena apa namanya bisa di atas ontanya seperti itu. Nah demikian Bapak Ibu. Ya, ini terkait dengan sholat di atas sholat di dalam kendaraan karena sudah terbiasa sih ya. Sholat di dalam kendaraan. Itu maka yang apa namanya dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah sholat sunnah. Sholat wajib sebisa mungkin kalau tidak darurat ya tidak dilakukan di dalam kendaraan. Kalau tidak darurat bisa turun seperti itu. Apalagi kalau kendaraan sendiri, kalau kendaraan sendiri kan memang ya bisa diatur ya. Waktu sholat ya zuhur mampir, jamak qashar takdim misalnya. Nanti asar bablas baik kayak gitu karena sudah sholat. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Monggo ada pertanyaan 1 menit ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik, sholat sunnah awabin itu ada ulama yang mengatakan itu kan sholat sunnah orang-orang yang bertaubat ya. Ada yang mengatakan begitu. Dan kemudian ada yang mengatakan sholat sunnah awabin itu adalah sholat duha. Ya, ini sholat sunnah awabin itu adalah sholat duha. Ini ada yang mengatakan begitu. Nah, kita lihat nih. Saya pernah. Di dalam bab sholat duha nggak nyampe ya. Nanti di dalam bab sholat duha itu insya Allah nyampe juga di sana. Tadi Pak. Coba nanti tak buka dulu sedikit ya. Untuk tadi mana Pak? Allah Akbar. Udah ketutup. Ini dia. Jadi ada sedikit perbedaan pendapat di sana. Ya. Sedikit Pak. Ini belum nyampe sebetulnya. Nah ini. Di mana ya? Ya kalau tidak ketemu sekarang ya besok lagi lah. Ya. Di hadisnya ada di hadisnya itu yang menjelaskan itu. Saya nggak hafal, lupa. Besok lagi ya? Insya Allah. Ya harus jujur. Oke, saya kira itu dulu. Insya Allah besok lagi Pak. Terkait dengan ini. Sholat awabin saya jelaskan besok. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, monggo. Apa ada? Oh, kalau sholat mutlak jelas Pak. Sholat mutlak jelas. Nah, sholat tasbih. Ya. Nah, ini kalau
Kelihatan apa tidak? Nah, ini nggih. Mohon dijelaskan secara lengkap mengenai sholat tasbih. Nggih. Perhatikan hadis ini, hadisnya panjang sekali. Ya. Menurut hadis di atas, sholat tasbih itu terdiri dari 4 rakaat, setiap rakaat membaca Al-Fatihah dan surah, setiap rakaat membaca tasbih 75 kali. Memang ada hadisnya. Adapun cara membacanya 15 kali sudah dan seterusnya. Nah, kemudian sebentar. Hadis tersebut diriwayatkan dari banyak sahabat melalui beberapa jalan, di antaranya para sahabat Al-Mundhiri dalam kitab At-Tarikh berpendapat bahwa hadis Ikrimah tersebut di atas dianggap yang terbaik dan telah ditaksir oleh banyak ulama. Nah, kemudian Muslim bin Al-Hajjaj berpendapat bahwa hadis Ikrimah tersebut sanadnya lebih baik. Nah, kemudian nukilan dari kitab Al-Mawdu'at oleh Abu Al-Faraj Abdurrahman bin Ali bin Al-Auzi Al-Qurashi dapat mengungkapkan sebagai berikut mengenai salat tasbih ada beberapa jalur, ya. Jalur riwayat Ibnu Dailami dari Ibnu Abbas hadis jalur ini nilainya dhaif. Menurut Imam Bukhari nilainya mungkar. Menurut Ibnu Hibban mu'dal. Jalur riwayat Ikrimah dari Ibnu Abbas hadis ini dinilai majhul. Jalur dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Rafi hadis menurut jalur ini tidak bisa dibenarkan. Ini kalau di dalam Al-Mawdu'at, ya, oleh Abu Al-Faraj Abdurrahman bin Ali bin Jauzi Al-Quraisy, ya. Itu menjelaskan mengenai sholat tasbih. Hadis-hadis sholat tasbih itu dijelaskan oleh beliau ada beberapa jalur, tapi ternyata menurut beliau dari jalur-jalur ini, ya, menurut Imam Ahmad nilainya dhaif, Imam Bukhari mungkar, menurut Ibnu Hibban mu'dal. Ini yang jalur dari Ibnu Dailami dari Abbas bin Abdul Muthalib. Kemudiannya dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, hadis menurut jalur ini majhul. Ada yang perawi yang tidak diketahui, ya gitu ya. Kemudian riwayat dari Sa'id bin Abi Sa'id, ini hadis menurut jalur ini tidak bisa dibenarkan. Itu seperti itu. Dan masih ada beberapa jalur riwayat lain dinilai matruk, mauquf, dhaif atau tidak dapat dibenarkan. Nah, ini maka bagaimana kalau di Muhammadiyah? Di Muhammadiyah sendiri tidak menganjurkan sholat tasbih. Tuh seperti itu, nggih. Itu silakan panjenengan baca di Fatwa Tanya Jawab jilid 5 halaman 66. Jilid 5 halaman 66. Dibaca sendiri, dicermati ya. Saya bacakan sepintas ya. Nah, dicermati seperti itu. Gitu nggih. Jadi hadis-hadisnya itu memang debatable, diperdebatkan oleh para ulama. Bahkan banyak yang mengatakan seperti itu. Ada yang matruk, mauquf, dhaif, kayak gitu, nggih. Nah, maka Muhammadiyah memang tidak menganjurkan untuk melakukan sholat tasbih. Demikian nggih. Wallahu a'lam bishawab. Meskipun ya bagi yang mereka mengamalkan dengan dasar-dasar hadis-hadis itu, ya kita tidak boleh menyalahkan. Begitu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Langsung lumbir.